Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Tiara Mutiara Rianto and my partner is Agung Moisman. We'll presentation about sign according to Roland Barthes. The introduction will start with Agung. Okay, thank you, Tiara. The first introduction. Roland Barthes, 1950 and 1980, was born in Cherbourg, France. He was a French social and literary critic and essayist. Being 20 century philosopher, Barthes studies structuralism, post-structuralism, and semiotics. He created various theories based around films, television, audience, and narrative. Nah, jadi si Roland Barthes ini dari tahun 1915 sampai ke 1980, dia itu lahir di Cherbourg di Prancis. Dia itu seorang kritikus sosial dan juga agamanya itu Prancis dan seorang penulis esai. Nah, dia itu sebagai seorang filsafat yang dari abad ke-20, si Barthes ini mempelajari struktur pasca strukturalisme dan semiotik. Nah, terus dia juga itu menciptakan berbagai teori yang berdasarkan dengan sebuah film, televisi, sama juga penonton ataupun dari narasi. Oke, next slide. And teori semiologi Barthes. Roland Barthes said the semiology aims to take in any system of sign, whatever their substance and limits like image, gesture, musical sound, and object. These are as a system of signifying. Roland Barthes said the semiology is the part of linguistics. And to be precise, it is the part covering the great signifying unities of discourse. Oke, jadi si teori semiologi dari Roland Barthes ini menyatakan bahwa semiologi itu bertujuan untuk mengambil dalam sebuah sistem tanda ataupun substansi dan batas-batas, yaitu seperti gambar, pergerakan tubuh, ataupun juga dari musik suara, dan bahkan dari benda juga. Terus si Barthes ini sebagai sistem yang sangat penting. Nah, si Roland Barthes ini mengatakan bahwa si semiologi ini merupakan bagian dari linguistik. Lebih tepatnya tuh adalah bagian yang membahas unitansi besar dari ceramah. Oke, next slide. Nah, this message are established in the two-way stroke. Nah, the first is denotation. Denotation is the literal meaning of the sign. What all people see without relate in the society, culture of the ideology. In other words, denotation is the basic meaning of visual sign. This is the first level of signification. And the second, connotation. The second meaning of the sign and the cultural convention associated with the sign. And Roland Barthes that the connotation being itself is a system that comprises signifier. Signifier as the process which unites the format to the letter.
Oke, untuk arti dari si ini pesan-pesan yang ditetapkan dalam dua cara ini yaitu ada yang pertama ada denotasi. Jadi si denotasi ini adalah makna harfiah, dari si tanda itu. Terus apa yang semua orang dilihatnya itu tentu terus hubungannya itu dengan masyarakat, bisa juga dari budaya ataupun dari ideologi ideologi dari mereka. Nah, terus dengan kata lain itu si denotasi ini bisa juga diartikan dengan arti sebuah dasar tanda-tanda visual. Nah, yaitu bisa juga tingkat pertama dari maknanya, dari makna begitu. Untuk yang kedua ada konotasi. Di sini menurut beliau konotasi yaitu makna yang disarankan. Yang disarankan dari tanda-tanda itu dan kebaktian kulturalnya itu. Terus yang berkaitan dengan tanda-tanda itu. Nah, terus kata si Roland ini mengatakan bahwa si konotasi ini konotasi sendiri ini sebagai asimpen yang terdiri dari penanda atau juga bisa jadi menandakan dan proses sebagai proses yang memisahkan bagian-bagian yang terdahulu dengan yang belakangan begitu. Oke, next slide. Nah, untuk di sini contoh dari denotasi. Kan di sini denotasi ada makna definisional, literal atau harfiah, jelas juga ataupun komersial dari suatu tanda. Nah, di sini kan contoh gambar di pinggir ini ada sebuah bunga mawar. Ya kan? Bunga mawar itu jadi bisa diartikan juga dengan tanaman dalam kategori bunga yang memiliki duri. Si bunga ini pada batangnya dan kelopak bunganya berlapis-lapis. Biasanya juga si warna merah ini berwarnanya merah, putih juga ada ataupun merah muda begitu. Oke, next. Nah, di sini dari contoh konotasi, kan di sini konotasi adalah asosiasi sosiokultural dan personal, bisa pun ideologi atau emosi dan lain sebagainya dari tanda khususnya itu berhubungan dengan kelas atau status sosial, gender, usia, etnisitas dan lain sebagainya dari interpreter penafsir tanda. Nah, si konotasi ini lebih bersifat polisemi, multi tafsir daripada denotasi. Nah, jadi si bunga mawar merah ini dari konotasinya yaitu bisa juga diartikan dengan keindahan ciptaan Tuhan, bisa juga cinta yang bersemi untuk yang lagi falling in love, sama cinta buta lagi asmaran gitu ya, bucin, ataupun juga bisa diartikan dengan patah hati juga bisa. Jadi begitu konotasinya dari gambar contoh bunga ini. Oke, next. Nah, di sini ada ciri khas semiotika ala Barthes, yakni munculnya istilah mitos. Nah, si mitos ini tuh yang mengacu kepada budaya. Nah, untuk penjelasannya, saya akan dioper alih kepada rekan saya, Tiara. Oke, terima kasih Tiara. Oke, thank you Agung. Untuk bahasan selanjutnya ada satu kata dari Roland Barthes, yaitu ciri khas semiotika ala Barthes, yakni munculnya istilah mitos yang mengacu pada budaya. For the next slide, myth refers to the collective unconscious meaning created as the result of a semiotic process. Barthes proposed that a myth is a chain of semiotic events which when experienced or seen by members of society creates a subconscious meaning. Jadi Barthes ini mengacu pada kolektif makna di bawah sadar yang diciptakan sebagai hasil dari semiotik.
Kemudian Bartes juga mengemukakan bahwa mitos adalah rangkaian peristiwa semiotik yang ketika dialami atau dilihat oleh anggota masyarakat menciptakan makna bawah sadar. Jadi adanya rangkaian peristiwa atau suatu tanda ini dalam semiotik itu yang bisa dialami atau dilihat, maka itulah yang menyebabkan mitos itu ada. sehingga menciptakan sebuah makna yang dipercayai oleh masyarakat. Next. Okay. We're going to see in the analysis one. Dari analisis yang pertama ini, Bartes itu mengembangkan teori dari Saussure. Kalau di Saussure, kita itu cuma menyebutkan dari sign, signifier, dan signifier. Nah, terus Bartes itu membagi dua signifier menjadi signifier 1 dan signifier 2. Kemudian signifier 2-nya itu dijadikan menjadi sign 1. Misalnya contoh nih, bunga mawar, signifier pertama. Kemudian apa sih signifier satunya? Signifier satunya itu setangkai mawar lengkap dengan bunga, batang, dan daun. Nah, hasil dari kesimpulan dari signifier 1 itu merupakan signifier 2. Makanya dapatlah si signifier 2-nya itu wujud mawar merah. Kemudian signifier 2-nya adalah lambang jatuh cinta atau cinta yang menggebu-gebu gitu. Kemudian dari situ terlahirlah sign 2 atau mitos. Mitos ini yang disebut dengan cinta yang menggebu gitu. Oke, next lanjut analisis 2. Dari analisis 2 kita bisa lihat dari gambar coklat. Coklat ini dari signifier satunya kita mendapatkan signifier 1. yaitu sekumpulan makanan coklat berbentuk hati, atau signifier 1 bisa diartikan sebagai denotasinya, yaitu denotasi kan sudah disebutkan sebelumnya. Denotasi adalah makna sebenarnya. Maka di sini dari gambar si coklat ini dapatlah denotasinya bahwa itu adalah sekumpulan makanan yaitu coklat berbentuk hati. Dari signifier dan signifier kita dapat sign atau tandanya, di mana tandanya itu sign 1 ini sama dengan signifier 2. Dari tandanya ini, kita menyimpulkan bahwa coklat berbentuk hati ini adalah coklat yang enak dan indah. Kemudian dari signifier 2, kita mendapatkan signifier 2. Signifier 2 ini adalah konotasi dari si gambar ini. Kemudian ada makna lain, ya kan, dari signifier 2. Kemudian makna lainnya dari bentuk coklat ini adalah apa? Seseorang yang jatuh cinta atau seseorang yang memiliki perasaan terhadap seseorang yang lain, seperti itu. Dari situ kita mendapatkan sign 2 atau mitosnya. Mitos ini kan biasanya ada di dalam masyarakat umum atau biasanya yang sering kita dengar dari orang-orang terdahulu atau misalnya suatu pengalaman yang bisa dijadikan sebuah mitos. Nah, mitosnya ini di hari Valentine. Kenapa sih dengan sangkut pautnya hari Valentine dengan mitos? Karena biasanya di hari Valentine itu orang-orang itu memberikan coklat kepada pasangannya, terutama coklatnya itu yang berbentuk hati. Makanya coklat berbentuk hati ini mitosnya itu hari Valentine. Oke, that's all from us. Thank you for watching. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Sekian dari saya dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.